Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Afifah Baharudin dengan nomor induk mahasiswa 7020012005 dari kelas Kesmas D. Baik, langsung saja saya akan menjawab beberapa pertanyaan, tugas, konsep, dan definisi ilmu kependudukan, serta analisis kependudukan. Baik, pertanyaan pertama yaitu menurut analisis pembaca, yaitu para mahasiswa, apakah demografi formal sama dengan analisis kependudukan? Ya, jadi jawaban saya adalah sama. Ya, demografi merupakan gabungan dua kata berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos yang berarti rakyat atau masyarakat, dan grafein yang artinya menggambar atau menulis. Ya, jadi demografi adalah sebuah tulisan mengenai rakyat atau kependudukan manusia. Ya, demografi dapat diistilahkan sebagai analisis kependudukan. Nah, analisis kependudukan tersebut dapat merujuk kepada masyarakat secara keseluruhan atau kelompok tertentu yang didasarkan kriteria seperti penduduk, kewarganegaraan, agama, dan etnis tertentu. Ya, kemudian demografi merupakan studi ilmiah tentang penduduk, terutama berkaitan dengan fertilitas, mortalitas, dan mobilitas. Ya, kemudian demografi mencakup jumlah penduduk, persebaran geografis, komposisi penduduk, dan karakter demografis, serta bagaimana faktor-faktor ini berubah dari waktu ke waktu. Ya, kemudian maka dari itu demografi fokus mengkaji permasalahan kependudukan secara kuantitatif seperti jumlah, struktur, komposisi, dan ukuran kependudukan, sehingga teknik-teknik perhitungan dan kependudukan atau demografi sangat diperlukan untuk mendapatkan hasil dan kualitas perhitungan yang baik. Ya, kemudian soal kedua, menurut analisa pembaca, apakah demografi formal yang merupakan demografi murni itu berkaitan dengan apa, berapa, kapan, dan di mana, sedangkan studi kependudukan atau sosial demografi itu berkaitan dengan mengapa dan apa penyebabnya. Ya, menurut saya itu benar. Demografi murni atau formal membahas tentang perhitungan variabel-variabel fertilitas, mortalitas, dan imigrasi secara matematika, sistematik. Misalnya, jika jumlah perempuan usia subur berubah, nah pengaruhnya terhadap angka kelahiran di masa yang akan datang. Ya, kemudian ilmu kependudukan membahas kaitan variabel demografi dengan variabel non-demografi seperti pengaruh pendapatan, pendidikan, dan variabel lainnya yang bisa mempengaruhi fertilitas, mortalitas, dan migrasi. Misalnya, mengapa ada perbedaan fertilitas, mortalitas, atau pertumbuhan penduduk antara satu daerah dengan daerah lainnya. Nomor 3, menurut analisis pembaca, demografi formal atau analisis demografi, salah satunya yang variabel mempengaruhi atau dipengaruhi, ada yang bukan variabel demografi, sedangkan studi kependudukan itu variabel yang mempengaruhi dan variabel yang dipengaruhi wajib variabel demografi, tidak diperbolehkan ada variabel lain. Ya, jadi menurut jawaban saya yaitu salah. Demografi formal tidak ada yang bukan variabel demografi. Berikut variabel pengaruh yang termasuk variabel demografi, yaitu komposisi umur, tingkat kelahiran, komposisi umur, dan imigran. Ya, termasuk dalam mortalitas. Sedangkan variabel terpengaruh yang termasuk variabel demografi yaitu tingkat kelahiran, komposisi umur, tingkat kelahiran seluruh penduduk. Ya, baik. Adapun variabel studi kependudukan itu terdiri dari variabel demografi dan non-demografi.
contoh variabel non-demografi adalah faktor sosiologi, misalnya kelas sosial dan pendidikan. Kemudian faktor kedua ada faktor ekonomi, misalkan kesempatan kerja, tingkat upah. Kemudian contoh variabel demografis yaitu tingkat kelahiran, migrasi atau keluar, dan tingkat kematian. Kemudian nomor 4, tingkat mortalitas atau kematian di suatu daerah juga mempengaruhi komposisi penduduk di daerah yang bersangkutan. Variabel yang dipengaruhi adalah komposisi penduduk. Kedua variabelnya adalah variabel demografi. Ya, jadi menurut saya benar. Tingkat mortalitas atau kematian di suatu daerah juga mempengaruhi komposisi penduduk di daerah yang bersangkutan. Variabel yang dipengaruhi adalah komposisi penduduk. Kemudian yang kedua variabelnya adalah variabel demografi. Kemudian lanjut ke nomor 5, yaitu soal tersebut di atas merupakan tipe studi yang benar adalah demografi formal. Ya, mengapa demikian? Karena demografi formal yaitu tingkat mortalitas atau kematian di suatu daerah merupakan variabel pengaruh yang termasuk variabel demografis. Komposisi penduduk juga termasuk variabel terpengaruh yang masuk dalam variabel demografis. Ya, kemudian soal nomor 6, pendidikan terakhir saya adalah S2 di bidang kesehatan. Saya sangat mengetahui menjaga kesehatan secara umum dan berusaha mengaplikasikan. Hal tersebut dapat mencegah kematian akibat penyakit. Kasus tersebut termasuk tipe studi meski kematian itu bagian dari ketentuan Allah dengan atau tanpa penyakit. Ya, jawaban saya yaitu termasuk studi kependudukan 1. Nah, karena pendidikan merupakan salah satu variabel non-demografis dalam studi pendidikan tipe 1. Ya, begitu pula tingkat kematian termasuk dalam variabel demografis. Ya, kemudian lanjut lagi ke nomor 7. Menurut pengakuan R, sewaktu anak masih 2, makan sehari-hari cukup. Namun setelah lahir anak ketiga, dia harus mencari pekerjaan tambahan untuk sekedar memenuhi makan cukup di keluarga sebab kebutuhan makan bertambah, meski dia yakin akan selalu ada rezeki untuk anak-anaknya. Kasus tersebut termasuk tipe studi, ya menurut saya studi kependudukan 2, karena tingkat kelahiran termasuk dalam variabel demografis studi pendidikan tipe 2. Kebutuhan makanan yang bertambah atau kebutuhan pangan juga termasuk dalam variabel non-demografis. Demografi formal tidak dipelajari pada ilmu kependudukan karena posisi mereka tidak sama. Ya, menurut saya salah. Karena berdasarkan ruang lingkup ilmu kependudukan, secara lebih rinci ruang lingkup kependudukan dapat dibedakan menjadi 2 kelompok, yaitu analisis demografi atau analisis kependudukan atau demografi formal lebih menekankan pada perubahan dan variasi penduduk dengan menggunakan teknik demografi tertentu. Ya, baik, di sisi lain jika berbicara tentang ilmu kependudukan atau studi kependudukan tidak saja berhubungan komponen atau variabel penduduk, tetapi juga berbicara tentang hubungan antara perubahan penduduk dengan variabel lain seperti perubahan kondisi sosial, ekonomi, politik, budaya, psikologi, dan geografi. Ya baik, lanjut ke nomor 9. Mengapa penting bagi kamu calon sarjana kesehatan masyarakat belajar kependudukan? Ya, menurut saya ilmu kependudukan sangat diperlukan oleh mahasiswa kesehatan masyarakat sebagai pemahaman dasar tentang penduduk yang tergantung fertilitas, mortalitas, dan division yang berhubungan dengan perkembangan kesehatan masyarakat. Ya, kemudian mahasiswa yang telah mempelajari tentang ilmu kependudukan, mahasiswa tersebut akan mampu memahami ilmu kependudukan dalam kesehatan masyarakat. Mahasiswa itu juga mampu mengkaji konsep dasar kependudukan,
kemudian mampu mengkaji dinamika kependudukan, kemudian mampu mengkaji konsep fertilitas penduduk di Indonesia, mampu mengkaji konsep mortalitas penduduk Indonesia, serta mampu mengkaji konsep penduduk di Indonesia. Ya, kemudian nomor 8, lanjut ke soal terakhir. Ilmu kependudukan dalam arti sempit adalah analisis demografi dan dalam arti luas adalah studi kependudukan. Analisis demografi terbatas pada studi tentang komponen perubahan penduduk, fertilitas, mortalitas, migrasi. Sedangkan studi kependudukan tidak hanya tentang komponen perubahan penduduk, variabel demografis, tetapi juga hubungan antara perubahan penduduk dengan variabel lain, yaitu sosial, ekonomi, politik, biologi, dan sebagainya. Jadi menurut saya itu adalah salah. Mengapa? Karena secara lebih rinci dapat dikatakan bahwa ilmu demografi yang sempit berkaitan dengan teknik menghitung angka-angka tentang kondisi penduduk. Ilmu demografi dalam arti yang lebih luas membicarakan angka-angka termasuk karakteristik penduduk seperti karakteristik sosial, ekonomi, termasuk etnik. Ya, kemudian studi kependudukan tidak hanya tentang komponen perubahan penduduk, yaitu variabel demografis, tetapi juga hubungan antara perubahan penduduk dengan variabel lain, yaitu sosial, ekonomi, politik, dan biologi, serta lainnya. Ya, sekian dari saya. Adapun kesalahan itu dari saya pribadi dan adapun yang benar itu hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya akhiri video ini dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.